Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Made Utariani, CGP Angkatan 1 Kabupaten Badung dari SD nomor 1 Kobokan Kajen. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan praktik coaching pada komunitas sekolah Moda Tatap Muka bersama teman sejawat dengan model Tirta. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke, Bu Ida, selamat siang. Selamat siang, Ibu Desa. Untuk hari ini, terima kasih atas kedatangannya. Sudah mau meluangkan waktu. Untuk hari ini kita akan mengadakan sesi coaching ya. Jadi saya minta waktunya 20-30 menit ke depan. Tapi pertama-tama saya mohon izin karena pembicaraan kita hari ini akan direkam untuk kebutuhan fasilitator kami dan mungkin rekan-rekan guru penggerak sebagai pembanding. Ya. Baik, kita mulai saja nih. Nah, bagaimana kabarnya? Untuk saat ini saya baik-baik saja. Semoga kedepannya selalu sehat ya. Astagfirullah. Jadi dalam masa pandemi ini semua serba terbatas ya. Oke, gimana nih untuk kesempatan kali ini, apa nih yang mau dibicarakan? Saya mau sedikit cerita, sharing tentang pengalaman bagaimana selama setahun ini kita mengajar pembelajaran secara daring. Ya, tidak terasa penuh dengan tergesa-gesa dan keterbatasan, kita sudah melalui 1 tahun yang cukup berat. Serba mendadak semuanya, nggak ada yang pasti. Saya masih ingat betul, mulai awal pandemi itu tahun lalu, di mana sekitar bulan Maret, pertengahan Maret, tanggal 16 Maret waktu itu, anak kami sudah siap untuk mengadakan PTS. Pada saat itu, soal sudah siap, anak-anak sudah juga jadwal dan persiapannya, tinggal anak-anak masuk ke sekolah. Iya, jadi yang dibicarakan hari ini tentang PJJ ya. PJJ, kendalanya, ceritanya, dan juga mungkin keluh kesah saya selama mengajar daring kurang lebih 1 tahun ini. Oke, jadi kita udah nggak sadar ya, sudah setahun ya. Dari Sudah Maret setahun. sekarang sudah Maret lagi. Jadi memang kita menyadari sekali banyak sekali kendala dan keluh kesah guru-guru, tidak hanya guru, orang tua serta siswa juga dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, kalau begitu nanti setelah pembicaraan ini, Bu Ida, apa yang ingin dihasilkan misalnya? Jadi setelah kita berbincang-bincang selama 20-30 menit ini, apa sih yang ingin Ibu Ida peroleh setelah pembicaraan ini? Yang ingin saya peroleh dari pembelajaran daring jarak jauh selama ini yang sudah kita laksanakan itu tentu saja output dari anak-anak, yaitu penerimaan materi, bagaimana anak-anak itu merasakan bahwa pembelajaran selama ini yang dilaksanakan, yang sudah dilalui itu bermakna. Nggak hanya cuma sekedar belajar, mengerjakan tugas, kemudian online, Zoom meeting, atau hanya dikasih tugas-tugas yang banyak gitu. Enggak, saya ingin nanti anak-anak mendapatkan moral value dari pembelajaran dari daring ini, bermakna, materinya juga anak-anak bisa mengerti, dan juga bagaimana untuk anak-anak mengerti tentang keadaan. Jadi dari pembicaraan ini yang Ibu Ida inginkan itu bagaimana kita mengupayakan, yang saya tangkap itu bagaimana siswa walaupun dalam pembelajaran jarak jauh itu masih mementingkan moral value, quality, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh melalui Zoom ataupun Google Meet ya. Oke, saya tangkap itu, sudah saya catat. Nah, jadi fokus tujuan. Nah, fokus tujuan. Fokusnya itu kita fokuskan berarti pada output anak, begitu ya. Oke. Nah, Pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang efektif. baik. Oke, berikutnya Ibu
ada dalam bayangan Ibu meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh? Saya bilang ini kan secara daring. Kebetulan saya ditugaskan di sekolah untuk mengajar kelas rendah, yaitu kelas 2. Yang dimana notabene anak kelas 2 belum sepenuhnya mandiri bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas daring yang saya berikan lewat HP mungkin atau Zoom meeting, lewat laptop atau dan lain sebagainya. Saya ingin di sini anak-anak mengerjakan tugas atau belajar tanpa merasa tertekan atau diberatkan seperti itu. Saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan walaupun di masa pandemi ini. Itu. Jadi kalau keinginan Ibu Ida itu walaupun pembelajaran PJJ, anak-anak masih tetap belajar yang bermakna dan menyenangkan. Baik, happy ya. Nah, kalau nggak happy, pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Oke. Terus dari apa yang Ibu harapkan dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana itu? Sebelum saya ceritakan tentang bagaimana keluaran anak-anak atau hasil anak-anak setelah saya mengajar daring, saya ingin dulu menceritakan tentang kendala-kendala yang saya hadapi Oke, baik. selama 1 tahun ini. Kalau bisa saya ceritakan itu kayaknya nggak cukup 30 menit waktunya. Mungkin sampai sore bisa. Ya, oke. Karena banyak sekali kendala yang dijumpai. Iya, benar sekali. Nggak cuma saya, anak-anak atau orang tua. Iya. Banyak juga stakeholder yang terlibat di dalamnya pasti merasakan kendala atau masalah-masalah dan juga mungkin kebingungan seperti itu. Oke. Kalau begitu kita fokus ke siswa deh. Ya, ke siswa. Ke siswa kita akan fokuskan ke kendala yang dihadapi untuk mencapai bagaimana pembelajaran PJJ itu menyenangkan bagi siswa. Oke. Jadi yang kira-kira Ibu Ida tangkap dari anak-anak sama PJJ ini Nah, kendala apa saja? awal-awal corona itu, awal-awal pandemi, saya ditugaskan untuk mengajar daring. Saya belum sepenuhnya mengerti bagaimana itu mengajar pembelajaran daring kan. Saya bingung menyampaikan materi seperti apa, memberikan bahan materi seperti apa, tugas seperti apa. Saya waktu itu mencoba-coba, googling lah saya di internet bagaimana memberikan atau membuat materi yang nanti diterima dengan baik atau dengan mudah tanpa memberatkan anak-anak. Yang waktu itu saya menggunakan sistemnya karena masih awal, saya membuat suatu wadah yaitu grup WA dengan orang tua siswa, karena pada saat waktu itu juga dan juga sampai sekarang anak-anak kami nggak sepenuhnya memiliki HP. Jadi kendala yang dialami pada saat pembentukan grup WA apakah Bu Ida? Kendalanya itu diantaranya salah satu ada masih orang tua yang tidak memiliki smartphone seperti itu. Selain itu juga ada yang orang tua mungkin keterbatasan membeli kuota internet pada saat itu, karena kita ketahui bersama bahwa pandemi corona waktu itu pemerintah menyarankan bahwa untuk tetap benar-benar diam di rumah. Sementara orang tua dan juga masyarakat nggak semuanya bisa mendapatkan pendapatan dari keadaan tersebut, karena kan ada sebagian besar yang mungkin menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata atau bekerja harian, yang mereka kalau nggak kerja ya nggak dapat uang, kalau diam di rumah aja ya nggak dapat gaji seperti itu. Nah, di sana kendalanya itu internet juga, sinyal internet, di mana nggak semua juga rumah murid itu terjangkau oleh sinyal internet. Baik ya. Jadi kalau saya tangkap apa kendala yang Ibu Ida alami, yang pertama itu nggak semua orang tua memiliki smartphone ya. Ya, meskipun itu jarang ya zaman sekarang. Kemudian ada juga terkait dengan pembelian kuota internet, dan yang terakhir itu tentang sinyal yang tidak stabil ya. Di PJJ itu baik. Kemudian Ibu Ida dari kendala-kendala itu apa saja solusi yang dapat Ibu Ida pikirkan pada saat itu? Pada saat itu saya sebagaimana perintah dari atasan, dari ibu kepala sekolah, saya memberikan tugas lewat daring yaitu grup WA. Di sana kami menggunakan kayak sistem toleransi seperti itu. Yang nggak sepenuhnya juga bisa
langsung daring, itu oke. 100% langsung daring. Iya. Di sini saya juga berkomunikasi dengan orang tua, mungkin kalau ada yang belum mempunyai HP smartphone, yang belum bisa masuk ke grup WA, saya istilahnya saya berikan tugasnya secara manual seperti itu. Tetapi dengan menggunakan prokes dan juga waktu tertentu, misalnya secara pribadi kayak gitu, jadi tidak melibatkan banyak orang. Iya, baik. Jadi solusi yang ibu sudah pikirkan itu yang pertama itu toleransi ya, karena kita tidak tahu keadaan orang tua Iya. sekarang bagaimana situasi ekonomi mereka, kemudian komunikasi ya tentu saja. Komunikasi. Kita nggak bisa langsung menuntut bahwa Iya. orang tua harus bisa mengikuti pembelajaran daring ini, harus memiliki smartphone, harus memiliki kuota, seperti itu. Mungkin pelan-pelan dulu, harus toleransi, komunikasikan, mungkin kita ya saling harus tahulah bagaimana keadaan siswanya gitu. Oke. Bisa. Oke, dari solusi yang Ibu Ida telah pikirkan itu, apakah setiap masing-masing solusi itu memiliki konsekuensi yang sudah Ibu pertimbangkan? Jadi sebelum Ibu memikirkan solusinya, Ibu juga memikirkan konsekuensinya. Bagaimana itu? Ya. Waktu itu juga terus terang aja saya termasuk sangat bingung karena kan anak yang nggak punya atau orang tua yang nggak punya HP itu, saya ajak komunikasi mungkin lewat telepon atau SMS, dia meminta untuk bertemu, datang ke sekolah kayak gitu, minta tugas, saya minta tugas untuk beberapa waktu ke depan, nanti saya akan kerjakan, anaknya akan mengerjakan tugasnya di rumah seperti itu. Nah, saya juga bingung waktu itu. Terus terang saya juga takut karena itu awal-awal corona, saya nggak tahu corona itu gimana, bahayanya gimana. Iya. Dan saya ketemu orang tua kan saya otomatis harus keluar rumah karena jarak rumah saya dari sekolah juga agak jauh ya. jadi kalau orang tua yang datang ke rumah juga saya nggak ini, jadi lebih ketemu di sekolah. Oke. Itu juga ada rasa was-was Iya, karena tentu kita nggak saja. tahu kan, kayak waktu itu virus, siapa yang menyebarkan virus kita nggak tahu, siapa yang membawa virus, Ya, oke. mungkin orang lain atau mungkin kita sendiri bahkan yang bisa menularkan kan seperti itu. Was-was cuma bisa berdoa dan juga semoga semua baik-baik saja dan bisa terlewati seperti itu. Jadi semua konsekuensi yang dari solusi yang Ibu Ida sudah pertimbangkan, yang paling Ibu pikirkan itu adalah tentang prokes ya. Prokes, keselamatan dan keamanan untuk orang tua dan juga saya sendiri. Siswa. Terima kasih. Oke, dari skala dari upaya-upaya sekarang kita lanjut ke upaya tadi kan rencana solusinya yang akan Ibu Ida rencanakan untuk diterapkan. Sekarang dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Ibu Ida berada sekarang untuk mencapai tujuan yang tadi, harapan yang dimana siswa walaupun dalam PJJ itu masih pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan dan masih dalam itu agar tetap siswa itu berkarakter gitu ya. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 Mungkin 7,5 lah. setengah sudah lumayan itu. Iya, dan juga itu membutuhkan sangat perjuangkan untuk saya, untuk orang tua, anak-anak juga. Iya. Saya juga sangat berterima kasih kepada orang tua yang sangat mensupport anak-anaknya, membantu saya juga dalam membimbing anak-anak di rumah. Iya. Ya, dan saya akui dan itu repot loh. Iya. Sementara waktu orang tua harus memikirkan untuk bekerja. Iya, bagi waktu ya. Bagi waktu. Sedangkan kita pekerjaannya memang mengajar ya. Iya, Oke. jarak jauh itu susah banget, apalagi banget. anak kecil gitu Iya. loh. Oke, jadi selanjutnya kan tadi sudah ada solusi nih yang sudah diidentifikasikan, bagaimana bertoleransi. Berikutnya ini prioritas. Nah, prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan Ibu itu. Skala prioritasnya, sekarang prioritas apa sih yang akan Ibu Ida laksanakan untuk mencapai tujuan yang bagaimana siswa itu pembelajarannya tetap menyenangkan, tetap membangun karakter
siswa meskipun PJJ dan tidak bisa tatap muka. Saya juga harus mencari banyak model-model pembelajaran, bagaimana solusi-solusi pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, dan itu membutuhkan kayak konsentrasi, harus pikirkan apa yang harus saya lakukan besok, apa yang harus saya persiapkan, bahan ajar apa yang harus saya buat untuk pembelajaran besok, supaya anak-anak itu mau belajar dan mengerjakan tugas materi bisa mereka mengerti kayak gitu. Wah, bagus sekali ya. Jadi prioritas yang Ibu Ida siapkan itu yaitu bagaimana merancang pembelajaran meskipun jarak jauh dengan model, metode, dan inovasi yang sesuai dengan siswa agar menyenangkan ya. Walaupun itu agak repot sih. Iya. Kita harus buat video pembelajaran, menjelaskan dalam video itu. Kadang sampai kita kayak ngomong sendiri gitu. Benar-benar aneh rasanya. Kalau biasanya kita kan ngajar di kelas, ada banyak murid kan, ada tatapan siswa itu kita Iya. bisa langsung Berinteraksi. dua arah kan interaksinya. Kalau sekarang saya ngomong di depan kamera, di depan laptop sendiri, udah kayak orang gila rasanya. Iya, jadi ya kalau misalnya mereka menanggapi juga mereka serentak menanggapi, jadi Iya. gaduh ya. Oke, jadi kalau hal itu sudah Ibu Ida lakukan. Sudah saya lakukan dengan sangat berat sebenarnya, tapi sampai saat ini sih bisa terlewati dan juga cukup lancar. Oke, untuk ukuran sukses dari rencana aksi Ibu tuh ya kan, kesuksesan bagaimana pendapat Ibu terkait dengan apa yang Ibu persiapkan, apa yang Ibu rencanakan, dan nantinya apakah apa yang menjadi tolak ukur bahwa rencana aksi Ibu yang akan Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya akui itu belum sebenarnya, masih sangat banyak kekurangan. Saya juga harus banyak belajar karena kita juga dituntut dengan teknologi yang dimana juga mungkin keterbatasan di sana. Saya harus rajin melihat tutorial seperti itu, bagaimana membuat video-video yang bagus, yang kreatif, yang menyenangkan gitu loh untuk anak kecil. Dan juga saya juga harus membuat bahan ajar yang sederhana, nggak membingungkan anak. Oke. Karena kan kita tidak pembelajaran secara langsung gitu. Masih banyak kekurangan, saya juga harus banyak belajar. Tetapi sejauh ini dari output anak-anak, tugas-tugas yang dikumpulkan, tanggapan anak-anak, reaksi anak-anak, saya karena juga kan nggak sih terus, terkadang kita melakukan Zoom meeting yang secara langsung biar kita bisa lihat bagaimana reaksi anak-anak, tanggapan anak-anak, keluhannya seperti apa, biar bisa langsung kan kayak gitu. Karena kalau hanya lewat orang tua mungkin ada yang kurang seperti itu. Mungkin apa yang keluhan anak-anak tidak langsung tersampaikan ke saya gitu, karena banyak anak di sini memiliki karakter yang berbeda-beda, nggak sama. Ada yang mungkin agak lebih cepat menangkapnya, ada yang suka belajar audio visual, Iya. ada yang harus fokus dia sendiri, Iya. nggak bisa menggunakan video atau sambil rame-rame gitu Zoom meetingnya kayak gitu. Saya harus mensiasati itu. Baik, jadi kembali lagi tolak ukur suksesnya. Pada saat apa Ibu anggap bahwa apa yang Ibu rencanakan akan sukses atau sesuai dengan keinginan atau tujuan yang Ibu ingin capai? Pada saat saya melaksanakan evaluasi seperti itu. Sekarang kan kami menggunakan tema pembelajaran tema. Saya memberikan materi dan juga mencari seperti itu informasi-informasi, menggali sendiri informasi tentang materi yang mereka pelajari. Mungkin karena sekarang kan sebagian besar waktu mereka di rumah, jadi saya gunakan kayak contoh sehari-hari melalui pengamatan atau aktivitas sehari-harinya di rumah. Setelah itu saya ajak anak-anak berdiskusi apa yang mereka lihat, apa yang mereka jumpai, apa yang mungkin mereka agak bingung kan dari materi yang saya sampaikan, dari
tugas-tugas atau mungkin dari kayak permasalahan yang saya berikan gitu. Saya ajak mereka untuk berdiskusi, sharing lah gitu. Kemudian setelah itu bisa kita lalui, pada akhir tema kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini juga beragam. Saya juga nggak hanya menggunakan soal-soal yang untuk mengukur pengetahuan anak seperti itu. Saya juga menggunakan mungkin upaya-upaya mereka bisa kayak praktek gitu, evaluasi menilai keterampilan anak-anak seperti itu. Jadi dari evaluasi itu hasilnya yang mereka sudah kumpulkan ke saya ataupun yang saya lihat langsung, saya melihat anak-anak ya cukup bisa lah, sudah sangat lancar sih. Jadi dari cerita Bu Ida, ukuran sukses itu berarti siswa mau belajar dan dengan semangat, dan hasil dari evaluasi yang Ibu Ida berikan mencapai target minimal gitu ya Bu ya. Oke, nah sekarang apakah Ibu mengalami hambatan? Apakah misalnya dari rencana Ibu itu hambatan apa saja yang sudah Ibu peroleh? Hambatannya banyak sekali hambatannya. Hambatannya pertama, saya itu kan harus membuat bahan materi dari rumah. Saya harus mempersiapkan materi, mungkin buku-buku, alat-alat untuk saya, kayak anak-anak kan masih sekarang masa operasional konkret itu harus melihat secara langsung lah bagaimana itu. Saya harus pakai sendiri dari bahan-bahan, materi, buku-buku, dan juga terutama sekali masalah sinyal internet di rumah saya. Nggak cuma anak-anak kan yang sinyalnya bagus, saya juga harus memiliki sinyal internet yang stabil. Dan kebetulan rumah saya agak berada di pinggiran kota seperti itu. Itu hambatannya dalam membuat materi dan juga dalam menyampaikannya. Saya harus mencari sinyal yang kuat. Mungkin saya mengandalkan wifi seperti itu. Mungkin saya rumah tetangga untuk mencari wifi. Ya di Banjar mungkin barangkali, tapi tetap harus memperhatikan prokes dan juga jaga jarak seperti itu. Jadi tadi hambatannya Ibu Ida itu yang pertama, yang paling itu adalah sinyal internet ya. Tapi tadi sudah langsung Ibu Ida menceritakan bagaimana cara yang menghadapi hambatan itu. Saya cari solusinya langsung. Oh bagus sekali ya. Oke, nah sekarang jadi kesimpulannya dari sesi coaching hari ini, komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi Ibu dalam membuat pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan dan bermakna bagi siswa? Jadi komitmennya itu adalah kita harus kerja keras, tekun, harus rajin meluangkan waktu untuk membuat materi-materi itu, walaupun mungkin menurut yang lain itu merepotkan seperti itu, karena itu harus menggunakan IT. Samping itu juga harus terus mau belajar. Bagus sekali. Jadi memang agak berat sih, tapi ya mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi Nah itu tugas, dan juga kita harus tetap saling menghormati, nggak bisa menuntut ini itu dari anak-anak, mungkin dari orang tua. Kita harus toleransi, tetap toleransi. Ya bagaimana pembelajaran bisa terlaksana itu aja. Kita nggak harus menuntut harus hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Nggak, yang penting di sini anak-anak sudah mau belajar sejauh ini. wah bagus sekali ya. Jadi komitmen Ibu itu memang sudah pas sekali, dilancarkan lah. Jadi kita harus tetap belajar ya. Kayak bagaimana bekerja keras dalam masa PJJ ini ya, kita harus bekerja 2 kali lebih keras daripada yang biasanya. Nah sekarang dalam pelaksanaan rencana itu, apakah Ibu memerlukan dukungan dari orang di sekitar Ibu? Dan siapa saja menurut Ibu yang dapat mendukung kelancaran rencana Ibu? Karena sekarang masa pandemi kan kita belajar dari rumah, tentu saja orang-orang rumah, anggota keluarga. Saya minta inilah dihormati pada saat membuat materi itu. Mungkin kalau bising-bising itu dikurangi. Saya merasakannya. Ya, apalagi untuk guru-guru yang sudah mempunyai anak seperti itu kan double-double kerjanya.
harus mengajar anak didik dan juga harus mengajar anak di rumah kan. Orang rumah, anggota keluarga tentu saja. Di samping itu juga di sekolah rekan-rekan guru untuk meminta masukan, mungkin berbagi solusi atau inovasi seperti apa, saling sharing lah seperti itu. Dan juga ibu kepala sekolah yang sangat memberikan kebebasan dan kepercayaan lah kita mengajar anak didiknya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Ida. Ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan ini mungkin kedepannya akan mendapatkan solusi dari masalah ibu. Nah, kalau begitu Ibu, kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi ini? Kalau misalnya kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu, rencana dari Ibu? Kapan akan dilaksanakan dari rencana ini? Dan nanti setelah melaksanakan rencana ini kita akan melakukan sesi tindak lanjut ya Ibu ya. Tindak lanjut. Oke. Saya Mungkin dipersiapkan dulu lah nanti kapan ya kan kita mungkin saling berkomunikasi. ya, kita komunikasikan lagi ya Ibu Ida ya. Ibu Ida, saya ucapkan terima kasih. Terus Saya juga terima kasih sudah mendengar keluh kesah saya selama bagaimana pembelajaran daring. perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol sedikit ini? Sangat lega karena kan kita selama pembelajaran daring ini di rumah kan terbelenggu, ketemu Iya. teman-teman, Jarang. rekan-rekan guru juga jarang. Hanya Kita nggak piket bisa ya. sharing masalah-masalah, jadi Iya. agak terbelenggu aja sih gitu. Oke. Kalau sudah dapat sharing agak sedikit lebih lega gitu. Oke. Nanti ya semangatlah ngajarnya. Mungkin barangkali pasti akan ada masalah-masalah lagi, masalah-masalah baru seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Iya. Ida, dan terima kasih juga sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar ya Ibu Ida ya. Karena Oke,